Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini topik yang menjadi renungan kita adalah serahkan kekhawatiranmu, segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kekhawatiran adalah isu kita semua. Kita semua masing-masing memiliki kekhawatiran yang berbeda-beda. Dan kekhawatiran ini tidak memandang muka, bisa menghampiri siapa saja. Mereka yang kaya juga merasa khawatir. Mereka yang miskin juga merasa khawatir. Mereka yang sehat juga memiliki kekhawatiran. Yang sakit juga demikian. Dan meskipun kita sudah menjadi seorang Kristen, kita disebut sebagai orang yang beriman, tapi tidak lantas membuat kita lepas dari kekhawatiran. Kekhawatiran itu masih ada di dalam benak kita, dan itu begitu nyata. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang duduk di bangku gereja ini juga sedang khawatir. Ada kekhawatiran yang menjadi beban pikiran kita sepanjang waktu. Mungkin di antara kita ada yang mengkhawatirkan tentang makanan sehari-hari. Apa yang akan saya makan hari ini? Besok, apakah saya masih bisa makan atau tidak? Ada yang mungkin mengkhawatirkan kebutuhan keluarganya. Bagaimana saya sebagai kepala keluarga bisa mencukupkan kebutuhan keluarga saya? Bagaimana kebutuhan anak-anak saya? Bagaimana pendidikan anak-anak saya? Bagi mereka yang mencari pekerjaan, juga khawatir. Kapan saya bisa dapat pekerjaan? Sudah beberapa waktu saya menganggur. Apakah saya akan dapat pekerjaan atau tidak? Bagaimana masa depan saya? Yang sudah mendapatkan pekerjaan juga khawatir. Apakah kontrak saya akan diperpanjang atau tidak? Apakah saya akan terus bekerja atau tidak? Bagaimana kalau tiba-tiba saya di PHK? Kita khawatir. Yang punya usaha, punya bisnis, juga khawatir. Apakah bisnis saya bisa berjalan dengan baik? Bisa bertahan atau mungkin bisa bangkrut? Yang mencari pasangan hidup juga bisa khawatir. Ingin menikah tapi tidak ada pasangan. Ada orang yang suka dengan kita, yang dekat dengan kita, tapi bukan orang Kristen. Mau dijalankan tidak bisa, karena kita tahu sebagai orang Kristen tidak boleh menjalin hubungan dengan mereka yang tidak percaya. Tapi mau dilepas, orangnya baik. Ini juga menjadi kekhawatiran. Ada orang yang sudah punya pasangan pun punya kekhawatiran tidak bisa menikah. Ada kendala yang dihadapi, mungkin urusan keluarga, atau biaya pernikahan, atau kesiapan hati yang belum mantap, juga khawatir. Bagi orang tua yang memiliki anak yang sudah beranjak dewasa, juga memiliki kekhawatiran. Apakah anak saya ini kelak bisa menjadi anak yang berkenan di hati Tuhan? Kita lihat tingkah lakunya yang sudah mulai agak nakal, kita khawatir. Bagi mereka yang sudah kuliah, yang sudah kerja, menjalin hubungan dengan siapa, kita khawatir. Kita tahu anak-anak kita harus mencari pasangan yang seiman. Kita juga khawatir. Lalu ada juga orang yang khawatir dengan sakit penyakitnya. Apakah sakit penyakit saya bisa sembuh atau tidak? Bagi Bapak Ibu yang mungkin mengidap penyakit kanker, tahu bahwa itu tidak akan sembuh. Sampai kapan saya bisa bertahan? Bagaimana dengan keluarga saya kalau saya sampai dipanggil Tuhan? Kita juga bisa khawatir. Dan kita juga khawatir dengan keselamatan keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Tadi malam kita mengadakan kebaktian penginjilan. Tahun ini gereja kita akan mengadakan 2 kali kebaktian malam penginjilan. Dan setiap tahun kita mengundang keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, dengan harapan mereka bisa datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi tahun lewat tahun dilewati, mereka juga belum percaya, dan kita khawatir. Nah, kekhawatiran ini, firman Tuhan katakan, tidak akan membawa kebaikan bagi kita. Di dalam Amsal 12 ayat 25 dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi digambarkan bahwa kekhawatiran itu seperti beban berat yang kita pikul, yang akan membuat kita semakin menderita. Dan Tuhan Yesus, juru selamat kita yang hidup, Dia mengerti tentang segala kekhawatiran kita.
Bukankah di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa dia turut merasakan segala kelemahan kita? Karena dia pernah menjadi manusia. Dia tahu posisi kita seperti apa, dia tahu apa yang kita pikirkan sepanjang waktu. Dia tahu kekhawatiran kita. Nah, di pagi hari ini kita akan melihat satu ayat firman Tuhan dari surat Petrus yang pertama, ya, kepada orang-orang Kristen yang tersebar di perantauan, yang tersebar karena penderitaan iman mereka. Dan dia memberikan satu penghiburan kepada mereka. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, kita akan melihat, Bapak Ibu, mengapa kita sebagai orang Kristen harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang pertama, yang sangat jelas kita lihat dari ayat ini adalah bahwa ini merupakan sebuah perintah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Ini ditulis dalam bentuk perintah, artinya kita tidak punya pilihan. Tuhan tahu kelemahan kita, Dia tahu bahwa kita sendiri tidak akan bisa menanggung kekhawatiran itu. Makanya Tuhan di dalam firman Tuhan berulang kali mengatakan, jangan khawatir, jangan takut, percaya saja. Jadi ini adalah sebuah perintah yang harus kita patuhi. Dan Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Bukan setengah-setengah, bukan sebagian, tapi semuanya. Nah, sangat menarik di dalam terjemahan Alkitab King James. Nah, King James adalah terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang paling akurat yang kita miliki, yang mendekati bahasa asli, bahasa Yunaninya dan bahasa Ibrani. Dan dia menerjemahkan kata serahkan di sini dengan kata casting all your care, lempar, letakkan kekhawatiranmu. Idenya adalah seperti kita memikul sebuah beban, lalu kita lepaskan beban itu, dan beban itu sama sekali tidak kita pikul lagi. Kita lepaskan semua, kita serahkan kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu, kita diminta untuk mempercayakan semuanya itu kepada Tuhan. Dan jangan lagi pikirkan hal itu. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang harus Dia lakukan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita tidak perlu mendikte Tuhan. Tidak perlu memberikan proposal kepada Tuhan, ini yang saya mau Tuhan, ini yang terbaik. Tapi Tuhan ingin percayakan semuanya kepadanya. Nah, saya kasih ilustrasi seperti kita menanam sebuah bunga, ya. Ketika kita menanam sebuah bunga, kita akan cari tanah yang terbaik. Kita beri pupuk secukupnya, lalu kita siram setiap hari. Setelah itu apa yang kita lakukan? Apakah kita akan melihat bunga itu sepanjang hari, melihat apakah dia akan tumbuh atau tidak, khawatir apakah dia akan hidup atau mati? Tidak kan? Kita lakukan bagian kita, tanggung jawab kita, lalu masalah pertumbuhan kita serahkan kepada Tuhan. Kalaupun kita khawatir dengan pertumbuhan bunga itu, tidak akan membawa apa-apa kepada bunga itu. Kekhawatiran kita tidak akan membuat bunga itu bertumbuh. Pertumbuhan datangnya dari Tuhan. Jadi ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, kita harus percaya, harus ingat satu hal, bahwa Tuhan tahu apa yang Dia kerjakan. Dia mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Jadi ini adalah sebuah perintah Bapak Ibu, bukan sebuah pilihan. Jadi ketika kita memiliki sebuah kekhawatiran dalam hati kita, kita tidak datang kepada Tuhan. Ketika kita sudah berjuang sekuat tenaga dan tidak bisa lagi, akhirnya kita menyerah kepada Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi kekhawatiran itu sejak awal kita sudah percayakan kepada Tuhan. Jadi tidak ada tawar-menawar, ya. Ketika kita merasa khawatir sebagai orang Kristen, sebagai seorang beriman, pengikut Yesus, maka apapun yang menjadi kekhawatiran dalam hati kita, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita misalnya khawatir tentang kebutuhan kita sehari-hari, ya kita bekerja, melakukan tugas kita dengan sebaik mungkin, bekerja dengan tekun, dengan rajin. Urusan makanan, berkat, rezeki, semuanya Tuhan sudah atur. Tuhan akan berikan pada waktunya. Bukankah Tuhan Yesus berkata, burung-burung pipit
yang tidak bernilai saja dipelihara. Terlebih lagi kita manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Apakah Dia tidak akan peduli dengan kita? Tentu saja tidak. Dia pasti akan peduli kepada kita semua. Nah, ini alasan yang pertama, mengapa kita harus serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena ini merupakan perintah yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Yang kedua, mengapa kita harus serahkan segala kekhawatiran ini kepada Tuhan? Nah, masih di pasal yang sama, 1 Petrus pasal 5 ayat keempat, kalau kita baca di situ dikatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mengetahui segala hal yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Dan kita adalah domba kawanan Tuhan, ya. Kawanan domba Tuhan yang mengikuti perintah Tuhan. Nah, domba adalah hewan yang helpless, ya, yang tidak berdaya. Hewan yang sepenuhnya bergantung pada gembalanya. Itu sebabnya kita sering baca di Alkitab bagaimana seekor domba bisa tersesat. Karena memang domba harus dituntun, harus dipimpin. Demikian juga kita, ya. Kita adalah domba kawanan Tuhan yang harus dipimpin oleh Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seekor domba tidak pernah mengajarkan gembalanya apa yang harus dia makan, kemana dia harus pergi, kemana dia harus minum, kemana dia harus berbaring. Ketika dia sakit, dia tidak pernah meminta gembalanya untuk sembuhkan dia. Gembalanya tahu, Bapak Ibu, dia akan menuntun mereka ke ladang yang hijau, ke air yang tenang, membalut, menyembuhkan luka-luka mereka. Dan Tuhan dikatakan adalah gembala kita. Bagaimana mungkin kita yang mengaku bahwa Tuhan adalah gembala kita, lalu kemudian kita hidup dalam kekhawatiran seakan-akan seolah-olah Tuhan Yesus, gembala yang baik itu tidak peduli dengan kita. Tapi kenyataannya kita tahu, Bapak Ibu, ketika kekhawatiran menghampiri kita, pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan banyak sekali ketakutan. Dan itu membuat mata iman kita, mata rohani kita tertutup. Sehingga kita ragu, cemas, khawatir akan segala hal. Ingat bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Dan kita juga sebagai umat Tuhan, sebagai domba gembalaan Tuhan, harus bergantung penuh kepada Tuhan. Lakukan segala tugas tanggung jawab kita dengan benar. Jangan langgar firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Maka Dia akan mengurus segala urusan kita, memelihara apapun yang kita butuhkan, ya, yang kita perlukan, Tuhan akan cukupkan. Dan kemudian di sini kalau kita baca, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, memelihara di sini bukan sekedar yang kita pahami seperti bahasa Indonesia pada umumnya menjaga atau merawat, lebih daripada itu. Karena kata ini juga dipakai, ya, di dalam Markus pasal 4 ayat 38, ketika Tuhan Yesus sedang tertidur di buritan kapal, lalu sekonyong-konyong ada badai yang menghampiri, lalu murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus yang sedang tertidur, "Guru, tidak pedulikah engkau kami binasa?" Nah, kata peduli di situ sama dengan kata memelihara yang ada di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 ini. Dengan kata lain, di sini kita bisa memahami bahwa Tuhan peduli dengan kita sekalian. Pada umumnya kalau kita punya masalah, kita suka cerita dengan orang-orang yang kita rasa peduli dengan kita. Kalau kita lihat ada orang yang peduli dengan kita, yang mau tahu kesusahan kita, kita akan lebih senang bercerita dengan dia. Akan ada rasa percaya kepada orang tersebut. Dan di sini firman Tuhan katakan, Tuhan adalah pribadi yang peduli. Dia tidak hanya tahu masalah kita, Dia tidak hanya mengenal kita dengan begitu baik, tapi Dia juga bersedia untuk memberikan pertolongannya kepada kita pada waktunya. Jadi kepedulian Tuhan ini harusnya menyadarkan kita sekalian, mendorong kita untuk mau datang kepadanya, untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan.
Dan Tuhan tentunya pada waktunya, sesuai dengan kehendaknya, akan memberikan kita pertolongan ya, yang kita butuhkan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, kalimat ini juga ditulis di dalam bentuk present, artinya berkelanjutan ya. Ketika Tuhan katakan bahwa Dia yang memelihara kamu, Dia yang peduli dengan kamu, artinya adalah bahwa Tuhan itu senantiasa peduli, terus-menerus peduli. Tidak ada bosan-bosannya menghadapi kita. Tidak akan pernah jenuh, bosan mendengarkan setiap kekhawatiran kita, keluhan kita kepadanya. Dia selalu bersedia untuk menolong kita. Manusia, Bapak Ibu, mungkin ada batasnya ya. Ketika ada seseorang pun yang begitu peduli dengan kita, tapi kalau kita datang terus-menerus kepada orang itu, mengeluh kepada orang itu, bercerita tentang apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, ada titik di mana orang itu akan bosan. Ada titik di mana orang itu tidak mau lagi mendengarkan kita. Tapi Tuhan dikatakan di sini terus-menerus. Dari dulu Dia peduli, sekarang Dia peduli, dan di masa yang akan datang juga Dia akan terus memedulikan kita. Betapa bahagianya kita memiliki pribadi yang kekal, yang selalu peduli dengan segala kesusahan kita. Nah, saya percaya Bapak Ibu, dalam pengalaman sehari-hari sebagai seorang Kristen, bisa melihat ke belakang bagaimana di masa yang lalu kita menghadapi kekhawatiran, kecemasan di dalam hidup kita. Lalu setelah itu kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Dan kekhawatiran ini tidak akan pernah berhenti, Bapak Ibu. Sampai kita menutup mata di dunia ini, menghadap Tuhan, kita pasti akan menghadapi rasa khawatir ini. Dan ketika kita tahu ini adalah isu yang real dalam hidup kita, sesuatu yang tidak bisa kita hindari, maka kita harus segera mengatasinya. Jangan hidup di dalam kekhawatiranmu terus-menerus. Ingat dan lihat ada Tuhan yang peduli kepada kita, yang melihat segala persoalan kita, yang bersedia untuk menolong kita kapan saja. Hanya masalahnya adalah seringkali kita enggan datang kepada Tuhan. Seberapa sering kita berdoa kepada Tuhan ketika kita ada masalah? Tuhan, tolong saya dalam masalah saya. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak saya. Tapi dalam hati kecil kita masih ada keraguan, masih ada keinginan kita yang kita paksakan kepada Tuhan. Jadi berdoa seperti rasanya seperti basa-basi. Kita bilang, jadi kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak saya. Tapi di sisi lain, kita masih khawatir dengan apa yang kita doakan, dan kita berharap apa yang kita mau Tuhan jawab. Ini adalah hal yang keliru. Sebagai orang Kristen, pengikut Tuhan, firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Tidak boleh ada keraguan-raguan, tidak boleh ada hal yang masih menjadi beban kita di dalam hati ini. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, bagaimana mungkin saya tidak khawatir dengan persoalan yang saya hadapi? Ini begitu nyata dalam hidup saya. Benar, kita manusia adalah makhluk visual. Kita, emosi kita, perasaan kita tergantung sama apa yang kita lihat. Kalau masalah itu begitu nyata di depan mata, kita tidak bisa menutup mata pura-pura bilang, tidak ada masalah, semua baik-baik saja, haleluya, puji Tuhan. Tidak bisa. Tapi ketika kita ingat bahwa Tuhan adalah gembala kita, Dia adalah gembala yang baik, yang peduli dengan kesusahan kita, dan Dia sendiri memerintahkan kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Lalu mengapa kita tidak datang kepadanya? Kenapa kita tidak percayakan semuanya kepada Tuhan? Bukankah kita makhluk yang terbatas? Tuhan adalah pribadi yang kekal, yang bisa melihat masa depan, yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu kenapa kita memaksakan kehendak kita? Kenapa kita masih menanggung segala kekhawatiran itu di dalam hati kita? Nah, ini masalah kita, orang-orang Kristen. Kalau saya baca surat Paulus
ketika dia mengingatkan gereja untuk selalu bersukacitalah. Aku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Bagaimana mungkin Paulus, seorang rasul yang begitu hebatnya didera, ditolak, mengalami penderitaan, karam kapal, penyiksaan, bahkan hampir mati dibunuh, masih sanggup berkata, bersukacitalah. Aku katakan bersukacitalah. Saya percaya Rasul Paulus adalah pribadi yang menyadari siapa Tuhan yang dia percaya. Sekalipun begitu banyak tantangan yang dia hadapi, dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia hanya lakukan apa yang menjadi tugasnya. Segala hal yang di luar kemampuannya, di luar kuasanya, yang tidak bisa dia ganggu, tidak bisa dia ubah, itu semuanya adalah urusan Tuhan, bukan urusan dia. Nah, demikian juga kita Bapak Ibu sebagai orang Kristen. Ketika kita menjalani hidup kita, ada banyak persoalan yang kita hadapi. Kita lakukan bagian kita. Apa yang bisa kita lakukan dengan berpegangan pada firman Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan, tidak mengabaikan firman Tuhan, setia kepada Tuhan. Nah, selebihnya di luar kendali kita. Maka kita harus serahkan kepada Tuhan. Dan percayalah seperti janji Tuhan, bahwa Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan Yesus berkata bahwa marilah datang kepadaku yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah janji yang harus kita pegang sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman. Nah, sebagai penutup saya ingin membagikan kesaksian saya tentang bagaimana saya juga menghadapi rentetan kekhawatiran dalam hidup. Bagaimana Tuhan menolong saya dalam segala kekhawatiran yang saya hadapi ini. Nah, sewaktu dulu saya masih berpacaran dengan istri saya saat ini, hubungan kami itu tidak mudah, ya. Apalagi kami berbeda suku. Saya Batak, istri saya Nias. Dan kami menghadapi tantangan yang real. Apakah hubungan ini mau dilanjutkan atau tidak? Tapi saya percaya bahwa dia adalah pasangan yang Tuhan tetapkan. Karena saya adalah seorang pelayan Tuhan dan saya butuh seseorang yang paham betul tentang pelayanan. Jadi kami berdoa, harusnya kami menikah tahun 2018. Tapi ditunda setahun, akhirnya 2019 kami menikah. Di dalam penantian itu, apa yang kami lakukan adalah kami berdoa dan lakukan bagian kami, ya. Kami lakukan pendekatan dengan keluarga, lalu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Dan pada akhirnya Tuhan tolong dan kami bisa menikah. Nah, setelah kekhawatiran itu selesai, kami berkeluarga dan Tuhan mempercayakan anak kepada kami. Saya juga mulai khawatir. Bagaimana nanti kebutuhannya? Susunya, pakaiannya, segala kebutuhan yang diperlukan. Tapi dibawa di dalam doa. Karena kami percaya bahwa ketika Tuhan beri anak, itu adalah kehendak Tuhan. Dia tidak mungkin berikan anak lalu tidak memelihara kami. Dan puji Tuhan, bukan hanya 1, 2. Dan sampai sekarang pun kebutuhan kami masih Tuhan cukupkan. Dengan caranya yang luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan. Tapi saya selalu percaya, ya, istri saya yang pegang keuangan, dia yang tahu, ya. Kadang-kadang di akhir bulan dia sudah cerita ke saya. Saya tidak pegang uang, jadi semuanya ke istri. Tapi saya selalu ingatkan, dia bilang, kamu percaya sama Tuhan, kita sudah lewati sejauh ini, masakan sampai sekarang pun Tuhan tidak akan peduli. Masalah yang besar, yang berat sudah kita lewati. Masakan masalah sepele begini Tuhan tidak akan peduli. Dan itu pun Tuhan peliharakan sampai sekarang dengan baik, puji Tuhan. Dan kemarin ketika saya mendengarkan beberapa pembicaraan dari orang tua yang anaknya sudah masuk SD, saya dengar bahwa pendaftaran sekolah cukup mahal, ya, berjuta-juta, ya. Saya tidak tahu angka persisnya, tapi cukup besar kata orang sampai harus dicicil beberapa kali. Saya juga khawatir nih, anak saya bentar lagi sekolah bagaimana? Nah, sekarang Sisi sekolah di Awana, gratis, puji Tuhan, karena saya hamba Tuhan, dia bisa belajar di sini. Dan Tuhan melihat semuanya itu. Jadi tugas saya adalah lakukan tugas pelayanan dengan baik,
lakukan tanggung jawab saya dengan baik. Selebihnya itu urusan Tuhan. Jangan pikul beban itu sendirian. Karena Tuhan katakan bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, menambah beban saja, tidak membuat kita menjadi lebih baik, malah memperkeruh suasana. Nah, jadi saya bisa melihat bagaimana Tuhan telah menolong. Apakah nanti di masa yang akan datang, ketika anak saya akan masuk SD, SMP, sampai kalau Tuhan berkenan SMA dan kuliah, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya tidak khawatir, karena saya punya Tuhan yang sudah berjanji bahwa Dia akan memelihara kita. Dia peduli dengan kita. Dia mengetahui segala sesuatu. Jangan pikul kekhawatiranmu sendiri. Bapak Ibu, ini adalah sebuah cek kosong, saya katakan, yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Sekarang pilihannya di tangan kita, mau tidak kita serahkan semua kekhawatiran itu kepada Tuhan. Masih maukah kita menahan sebagian kekhawatiran kita untuk kita pikul, yang akan memperberat hidup kita, membuat kita semakin menderita? Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu, Dia yang peduli dengan kamu. Jadi ini menjadi renungan kita sekalian. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang merasa khawatir, apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu? Datang kepada Tuhan, doakan, percayakan sepenuhnya kepadanya. Lempar beban itu, jangan lagi sentuh sedikit pun beban itu, karena Tuhan katakan kita harus serahkan semuanya kepadanya. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan dengan kuasa-Nya yang ajaib akan menolong kita pada waktunya. Dan di saat itulah iman kita akan semakin dikuatkan, dan kita juga akan mempermuliakan nama Tuhan. Nah, inilah kehendak Tuhan bagi kita orang-orang Kristen, bahwa kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, begitu peduli dengan segala kekhawatiran kami. Bapa Sorgawi, Engkau saat ini mengetahui apa yang menjadi kekhawatiran di dalam hati dan pikiran kami. Ampuni kami Bapa, bila selama ini kami masih mencoba untuk memikul kekhawatiran kami ini sendirian. Padahal firman-Mu sudah mengatakan kepada kami bahwa kami harus menyerahkan semuanya kepada-Mu. Bantulah kami Bapa, di dalam setiap kekhawatiran kami ini, ingatkan kami selalu bahwasanya Engkau adalah Allah kami yang peduli dengan kami. Engkau adalah gembala kami yang baik, yang mengetahui apa yang kami butuhkan, dan Engkau sendiri ingin agar kami umat Tuhan datang menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Bantulah kami ke depannya untuk lebih lagi memiliki iman yang besar untuk menyerahkan segala yang kami khawatirkan kepada Tuhan. Dan berikanlah kami Bapa pertolongan pada waktunya, sehingga iman kami semakin diteguhkan, dikuatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.